Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Selamat mendengarkan. Apa kabar Sobat Maestro dimanapun berada? Inilah program inspirasi dalam 25 menit. Secara umum kita sudah mulai bergerak ke arah adaptasi kebiasaan baru. Hampir satu semester berada dalam keadaan yang terbatas. Tidak terasa kita akan memasuki tahun ajaran baru. Tidak terasa juga kuliah jarak jauh online sudah berlangsung hampir satu semester. Hingga saat ini sektor pendidikan masih berada dalam kelompok yang belum diperbolehkan memulai kegiatan secara normal. Artinya, masih tetap kuliah jarak jauh, kuliah online. Bahkan kegiatan seminar, bahkan wisuda belum dapat dilaksanakan seperti yang biasanya. Apakah kita hanya menyesali atau nyalakan lilin untuk menerangi jalan? Praise the Lord, kita akan dapat inspirasi untuk menjadi lebih baik. Telah hadir seorang narasumber yang kompeten, sebab ia merupakan bagian dari stakeholder utama dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Narasumber kita kali ini seorang lecturer di Sekolah Bisnis Manajemen SBM ITB di Bandung. Dengan hormat saya perkenalkan Ibu Fitri Aprilianti. Apa kabar Ibu Fitri? Halo, kabar baik, puji syukur. Sehat Pak? Sehat semuanya. Semoga Ibu juga sehat-sehat ya. Amin. Ini ngomong-ngomong kan mau masuk tahun ajaran baru. Iya Pak. Sudah mulai banyak yang mendaftar lagi kan, dan kemudian nanti akan kuliah nih. Betul. Sekarang ini sedang proses Pak. Nah proses penerimaan. Proses penerimaan mahasiswa baru, sambil mahasiswanya dan para dosen, para pengajar juga masih bertanya-tanya, mau bagaimana ini nanti? Betul sekali. Nah, sebelum ke situ Bu, saya tadi introduce bahwa Ibu berasal dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB. ITB punya sekolah bisnis. Itu maksudnya gimana sih Bu? Jadi begini Pak, jadi hampir 17 tahun yang lalu, mulai tahun 2003, di ITB itu resmi didirikan salah satu fakultas atau sekolah, kita biasanya menyebutnya Sekolah Bisnis Manajemen begitu. Dan misi dari SBM sendiri untuk ITB adalah untuk bisa mendidik siswanya jadi pemimpin yang inovatif, juga punya pola pikir entrepreneurship, bisa mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan bisnis manajemennya untuk nantinya bisa memajukan bisnis di sektor pemerintahan dan juga di masyarakat tentunya. Baik Bu, baik. Ini keadaan secara umum perguruan tinggi di Indonesia selama PSBB ini bagaimana sih Bu sebenarnya? Wah, banyak hal Pak, banyak hal yang terjadi ya selama kita PSBB ini di perguruan tinggi. Seperti ya pastinya kampus memang menyelenggarakan WFH atau work from home bagi para karyawannya, baik itu dosen maupun tenaga pendidikan begitu ya, tenaga administrasi, juga menyelenggarakan kuliah daring begitu ya, full kuliah daring bagi mahasiswanya. Dan juga kampus juga membatasi berbagai aktivitas ya, di mana kampus juga ditutup saat ini dan disterilisasi gitu kan, sehingga terbatas sekali gitu untuk bisa masuk ke kampus tuh perlu izin. Karena untuk bisa mencegah munculnya epicentrum COVID yang baru begitu ya di kampus. Memang tren ya gitu di perguruan tinggi secara umum begitu ya. Kemungkinan memang akan ada diperkirakan penurunan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar begitu ya Pak. Dampaknya untuk penerimaan mahasiswa baru ini untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan kayaknya akan terjadi penurunan karena pergerakan mahasiswa untuk mendaftar terhambat begitu kan ya Pak untuk PSBB, sehingga orang juga masih membatasi pergerakan lintas daerah begitu kan. Mahasiswa juga masih belum fokus mungkin kan untuk daftar diri lanjut kuliah, kayaknya nunggu udah stabil dulu aja gitu kan. Masih khawatir dengan kondisi pandemi begitu, dan mungkin juga karena penurunan tingkat ekonomi kita sekarang ini gitu ya. Jadi mungkin belum fokusnya di mendaftar untuk kuliah lebih lanjut.
gitu. Dan kemudian kita juga melakukan ada sedikit keringanan lah untuk biaya kuliah begitu ya Pak. Oh, penyesuaian ya? Penyesuaian biaya kuliah. Kemudian ITB juga menggratiskan biaya kuliah bagi mahasiswa tingkat akhir ya yang sedang melakukan penelitian gitu, kalau dia belum bisa lulus begitu di semester ini. Nah, jadi untuk semester depannya bisa gratis begitu, karena misalnya semester ini dia nggak bisa eksperimen atau nggak bisa ke lapangan ambil data gitu kan. Nah, jadi untuk mahasiswa tugas akhir yang terkena dampak COVID, nah semester depannya dia dibebaskan dari biaya kuliah begitu. Itu semua kebijakan yang muncul karena keadaan saat ini ya? Betul Pak, betul, karena sebelum-sebelumnya nggak ada ya? Saat COVID, betul. Kemudian kita juga tentunya karena berbagai kegiatan juga berubah total begitu ya. Banyak kegiatan yang berubah. Terjadi restrukturisasi anggaran kegiatan begitu ya, seperti alokasi anggaran kegiatan untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Semuanya direvisi. Iya, dirubah begitu ya. Berbagai penelitian, kegiatan penelitian ada juga yang jadi di-cancel begitu. Oh ya? Tahun depan ada yang di-cancel atau ditunda begitu ke tahun depan. Padahal ada kan penelitian itu bagian dari Tridharma ya? Betul Pak, betul. Penelitian bagian dari Tridharma, jadi memang ada beberapa yang memang karena kondisi seperti ini memang impossible untuk dilakukan. Nah, untuk penelitian tersebut memang jadi ditunda untuk nanti setelah stabil dilakukan atau bahkan di-cancel, memang ada yang seperti itu gitu. Ibu ini kan pernah jadi mahasiswa di ITB. Betul. Di S1, di S2 Ibu kuliah di situ. Sekarang menjadi lecturer, salah seorang pengajar, dosen di tempat alma mater Ibu. Iya, betul Pak. Ini cita-cita atau inspirasi muncul pada saat kuliah atau bagaimana, Bu? Saya itu memang tidak ada background bisnis manajemen sama sekali, karena S1 saya adalah biologi Pak. Jadi saya kuliahnya di S1 biologi ITB, kemudian kerja. Nah, kemudian akhirnya saya kok punya ketertarikan di bidang keuangan awalnya di bidang keuangan. Kemudian saya mendaftarkan diri ke SBM ITB. Nah, tapi ketika saya masuk kuliah, saya menemukan hal baru, yaitu neuromarketing yang menjadi bidang fokus utama saya saat ini. Pengembangan saya adalah neuromarketing, yaitu menggabungkan antara marketing dan neuroscience yang merupakan masih relate sama bidang S1 saya di biologi. Nah, dari situ saya mengerjakan tugas akhir terkait neuromarketing, kemudian saya ditawari memang oleh SBM untuk menjadi dosen part-time di situ, dan kemudian hingga sekarang jadinya terus berlanjut hingga jadi dosen tetap di sini gitu. Jadi kalau buat saya sih kalau gimana kita punya passion di situ, walaupun kita dulunya nggak punya basis, tapi kita beneran punya passion, kita pasti bisa kok. Iya, ini inspirasi juga buat anak-anak muda yang sementara berkuliah baik di S1, di S2, bahwa basic pendidikannya, disiplin ilmu di S1 belum tentu nanti akan berkarya di bidang itu. Nah, kuliah jarak jauh atau online, daring ya. Itu kan sebenarnya sudah lama dikenal di dunia pendidikan. Sebelum ada PSBB juga kan sering itu orang melakukan kuliah daring ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Betul sekali Pak. Namun kenapa kuliah online saat ini terkesan beda ya? Terkesan bahkan ada yang rada gagap direspon. Betul. Jadi betul sekali apa yang Pak Ronald sampaikan, jika kita tuh sebetulnya telah mengenal kuliah daring ini sudah lama sekali. Di ITB sendiri sudah mulai 11 tahun yang lalu sebetulnya Pak, kuliah daring ini dengan adanya sistem blended learning namanya kalau di ITB. Namun memang kalau sebelum COVID pelaksanaannya masih terbatas, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tapi ketika sekarang COVID kan itu kita harus full. Keseluruhan sistem pembelajaran dipaksa untuk semua dilakukan daring, dan karena semuanya belum siap gitu kan, baik dari segi sarana prasarananya belum siap semua gitu kan. Belum semua pengajar juga mampu membuat konten pembelajaran dengan kualitas yang baik gitu kan.
Nah, perlu waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, juga skill membuat konten pembelajaran yang berkualitas. Di ITB sendiri juga baru dikembangkan learning management system terbaru gitu, yang lebih modern, yang dinamakan EduNext gitu, untuk bisa diakses oleh internal mahasiswa ITB dan juga yang bisa diakses juga oleh mahasiswa di universitas lainnya gitu kan. Ya? Karena sekarang ini kan ada Merdeka Belajar gitu ya, jadi untuk bisa mendukung itu semua, jadi kapasitasnya kita tingkatkan gitu ya. Kalau dulu kan fokus di internal sendiri, ada yang eksternal sendiri. Nah sekarang digabung, kita bikin LMS gabungan gitu, biar itu semua bisa akses dengan kapasitas yang lebih besar gitu. Jadi memang butuh persiapan untuk itu gitu. Jadi mahasiswa yang dari luar Bandung katakanlah, dia bisa berkuliah di tempat Ibu saat ini di ITB? Ya bisa ada beberapa mata kuliah ya? Yang bisa diakses. Pakai password atau? Iya betul, nanti harus mendaftarkan. Daftar dulu ya. Berbayar juga ya. Iya. Nah kemudian yang satu lagi Pak, masalah hak cipta ini. Ketika daring itu kan materi online itu kita juga masih berkutat di peraturan yang fix gitu, untuk bisa melindungi hak cipta para dosennya begitu ya. Intelektual, kekayaan betul, intelektual ya. Betul, nah itu yang mungkin tadi menjadi proses pembelajaran daring ini butuh waktu lah begitu. Tidak langsung kita bisa langsung lancar gitu. Iya. Menyelenggarakannya begitu. Nah Bu, saat ini kan kebijakan nasional ya, bahkan kebijakan dari Pemda Kota Bandung saat ini masih mengkategorikan sektor pendidikan sebagai yang belum boleh beraktivitas normal. Bahkan menghimbau untuk belajar dari rumah, kuliah dari rumah, masih sampai saat ini. Nah, di satu sisi, salah satu tujuan pembelajaran adalah transfer knowledge, skill, and attitude dari dosennya, dari lecturenya kepada mahasiswanya. Nah, sekarang kan tidak tatap muka, sekarang semuanya daring. Bagaimana mentransfer hal-hal baik itu melalui daring ini, Bu? Jadi perlu diketahui kalau di pembelajaran daring ini juga dibagi dua nih Pak. Ada yang sistemnya sinkronus begitu ya. Sinkronus itu pembelajaran daring yang dilakukan secara real time atau bersamaan gitu, waktunya real time, kayak kalau kita Zoom meeting seperti itu kan real time ya. Nah, betul. Itu kita sebut sinkronus. Nah, ada juga pembelajaran daring yang sifatnya asinkronus. Jadi pembelajaran daring dilakukan tidak real time dan bisa dilakukan mandiri oleh mahasiswanya, disesuaikan dengan kecepatan belajar mahasiswanya masing-masing gitu. Jadi bisa diakses kapan saja oleh mahasiswanya. Nah, jadi untuk tadi mentransfer knowledge, skill, dan attitude-nya, kita menggunakan gabungan dari keduanya gitu untuk proses pembelajaran. Jadi menurut saya sih nggak bisa salah satunya aja, kita nggak bisa terus sinkronus gitu ya, karena kan ada keterbatasan kuotanya, tiba-tiba habis, mati lampu, sinyal jelek, seperti itu gitu ya. Nah, jadi harus dikombinasi dengan asinkronusnya juga. Nah, tapi kita juga tidak bisa full asinkronus, karena pertemuan bertatap muka diperlukan juga untuk klarifikasi materi gitu kan ya. Iya. Terus mahasiswa juga butuh juga wisdom, insight dari kita gitu, yang rasanya mungkin akan sulit tersampaikan jika dalam sesi asinkronus begitu. Dan terus juga prosesnya tentunya akan berbeda-beda begitu ya, transfer knowledge, skill, dan attitude ini untuk setiap orang gitu, karena berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya, karakteristik mahasiswanya, kemampuan dosen, fasilitas, dan seterusnya gitu. Nah, kalau saya sendiri gitu, untuk mata kuliah saya yang sifatnya yang di manajemen bisnis gitu ya, biasanya untuk mata kuliah manajemen ini saya memberikan video pembelajaran dan bahan bacaan sebelum mulai kelas begitu ya. Jadi asinkronus dulu. Saya kasih nih video, nih bahan bacaan. Sebelum kelas kamu harus baca, harus nonton videonya. Nah, jadi ketika sesi itu langsung saya kuis dulu. Jadi ketika mulai sesi sinkronusnya, saya kuis dulu untuk menguji pemahaman dari materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Apakah mereka ngertinya sampai mana dari yang asinkronus tersebut. Nah, kemudian setelah kuis, baru saya buka sesi tanya jawab gitu, untuk mengklarifikasi apa saja yang mereka belum mengerti dan ingin penjelasan lebih lanjut begitu.
Iya. Nah, setelah itu terakhir diberikan tugas kelompok maupun mandiri untuk enhance pemahaman atau skill mereka begitu ya. Iya. Diberikan tugas dan kemudian nantinya akan ada ujian atau ada ujian akhir atau project akhir gitu ya untuk mengukur ketercapaian learning goals kita gitu kan. Iya. Nah memang tantangannya adalah dalam kuliah daring ini dalam menjaga engagementnya dengan mahasiswa ini gitu ya. Itu tantangan terbesar juga gitu dan sampai sekarang juga saya masih trial and error gitu ya untuk menjaga engagement dengan mahasiswa ini gitu kan, karena materinya itu harus sangat-sangat interaktif gitu, harus menyiapkan beberapa stock jokes gitu ya biar tetap menarik gitu. Saya juga diselingi mengundang dosen tamu seperti Pak Ronald berkali-kali ya Mas. Saya mengundang Pak Ronald sebagai dosen tamu, jadi mereka juga dapat insight dari luar gitu, nggak cuma dari saya aja. Itu juga salah satu bentuk untuk menjaga engagement dengan mahasiswa. Diberikan juga video ilustrasi seperti itu ya, itu juga akan lebih menarik untuk mereka. Kemudian untuk mengasah skill juga gitu kan, tugasnya pun harus disesuaikan dengan apa yang mereka suka gitu saat ini. Mereka tuh suka banget Pak bikin konten kayak gitu kan, sekarang anak-anak suka TikTok, zaman now Instagram. Itu ya. Jadi saya sesuaikan tugasnya dengan itu. Jadi mereka sekarang ada yang bikin podcast gitu ya, ada yang bikin video YouTube gitu. Tadi Ibu bilang learning goal ya. Learning goal itu kan dibuat oleh pengajar ya. Anak-anak milenial ini, bukan milenial nih, anak-anak digital ini, kadang-kadang kan masalahnya adalah learning goal itu anak-anak juga punya masing-masing gitu. Dan belum tentu sama. Iya. Sekalian saja Bu, tadi juga Ibu mengatakan bahwa yang membuat learning goal itu memberikan tugas-tugas. Nah, ini ada semacam kritik Bu. Kuliah online itu katanya, ini kritik ya. Kuliah online itu isinya banyakkan tugas online. Iya, betul. Tidak dipungkiri Pak, hal tersebut memang terjadi. Terutama memang hal ini terjadi di tempat atau daerah yang memang fasilitas untuk memungkinkan pembelajaran online-nya terbatas. Atau memang pengajarnya masih belum siap kan untuk melakukan pembelajaran online. Sehingga untuk memastikan mahasiswanya tetap melakukan proses belajar aktif gitu ya, maka diberikanlah berbagai tugas gitu dengan harapan mereka masih tetap melakukan aktivitas belajar gitu. Namun kayaknya sih sekarang dengan makin siapnya infrastruktur, juga makin siapnya kompetensi pengajar, saya rasa ini sih akan semakin berkurang ya, dan lebih dirasionalisasi lagi sih terkait beban tugas ini. Iya. Nah Bu, perguruan tinggi sebagai lembaga pasti sudah lebih siap. Yang belum siap, bukan belum siap nih karena mendadak, itu kan para mahasiswa dan para dosen. Sebetulnya kalau di zaman kayak gini kayaknya sih mahasiswanya lebih siap Pak. Karena sebetulnya kan mahasiswa kita sekarang itu kebanyakan sudah di generasi Z ya, yang sudah memang sangat familiar gitu kan dengan sistem online gitu ya. Tapi kalau harus dibedah lagi apa yang harus disiapkan mahasiswa ya tentunya sarana dan prasarana belajar online seperti koneksi internetnya, perangkat online-nya, gadgetnya, laptop. Nah, itu yang harus disiapkan. Kemudian harus lebih mandiri. Gak boleh punya mindset terus disuapin sama dosennya. Enggak gitu. Karena harus mandiri juga sebagai mahasiswa untuk aktif belajar. Terus memotivasi diri sendiri gitu ya. Dan disiplin diri untuk belajar dan menyelesaikan studi gitu. Nah ini kan kejadian memang banyak di mahasiswa tingkat akhir gitu. Mereka udah gak banyak kuliah, tinggal penelitian, mengalami demotivasi ini gitu kan. Jadi ya memang disinilah barangkali peran orang tua ya, betul mandiri karena mereka generasi yang memang maunya mandiri. Tapi ketika di masa seperti Ibu sebutkan tadi, disinilah perlu peran orang tua, bukan untuk sekedar memahami, tapi mendorong ya, memotivasi. Nah sekarang apa yang harus disiapkan oleh para dosen Bu? Pastinya terkait sarana dan prasarana belajar online itu sendiri. Saat ini tuh kita banyak yang jadi beli mic, banyak yang beli green screen, kamera. Tentu saja kita juga ada beberapa yang nambah bandwidth koneksi internetnya agar kuat, lancar gitu ya. Kita juga mempersiapkan gadget yang bisa mendukung proses belajar juga gitu ya. Selain dari sarana prasarana, juga konten pembelajaran yang berkualitas. Oke Bu. Masih berkaitan dengan topik tadi. Begini, tahun 2019 ya, saya membaca Ibu dan teman-teman dari SBM ITB itu pernah merilis sebuah artikel yang
Judulnya itu kalau nggak salah, The Role of Multidimensional Perceived Value, Trust and Commitment to Achieve Collaboration in West Java Agribusiness. Ada hipotesa bahwa salah satu cara untuk membangun hubungan yang sukses adalah melalui tindakan kolaboratif dengan semua aktor. Tulisannya aktor. Saya memahaminya dengan semua stakeholder ya. Betul, Pak. Dalam kaitannya dengan kuliah online, ini apa relevansinya nih, Bu? Jadi tentunya untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran online ini diperlukan kolaborasi gitu Pak. Nggak bisa kita dosen sendiri gitu ya. Tentunya dalam proses kolaborasi ini kita butuh gitu ya berbagai kerjasama dari berbagai pihak. Pertama kan dari yang penentu kebijakan yang diwakili oleh Kemendikbud, pemerintah daerah, dari pihak universitasnya sendiri, dari pihak fakultas, dari dosennya itu sendiri, dari industri seperti Pak Ronald gitu kan ya, dan juga orang tua dan keterlibatan aktif dari mahasiswa itu sendiri. Ya, memang sekarang ini kalau dari kajian bisnis bukan lagi era untuk berkompetisi dengan kompetitor, tapi sudah era collaboration. Betul, Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, artikel tadi itu ditulis untuk apa sih, Bu? Untuk publikasi jurnal ilmiah, Pak. Oke. Bu, ini sekarang kita mau mengakhiri percakapan yang sangat inspiratif ini. Dan silakan closing statement dari Ibu Fitri Aprilianti. Terima kasih Pak Ronald. Jadi di masa pandemik ini semua pihak kan terkena dampak ya dari COVID-19 ini. Mau tidak mau kita harus ikut berubah dan menyesuaikan kondisi yang ada gitu. Walau memang sulit, tapi percaya kalau kita bersama-sama, saling bantu, saling support satu sama lain, ini akan berakhir. Fokus saja terhadap apa yang bisa kita lakukan daripada mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, di masa pandemik ini yang sepertinya masih jauh dari selesai karena melihat angka pertambahannya, kita tetap harus waspada dan untuk hal tersebut stay safe, stay healthy. Itu aja Pak Ronald dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ronald. Senang juga bisa berbagi di Maestro ini. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Ibu Fitri Aprilianti, seorang praktisi dunia pendidikan, seorang lecturer di Sekolah Bisnis Manajemen ITB di Bandung. Semoga percakapan ini membawa inspirasi kebaikan dan menjadi bermakna dalam kehidupan kita. Saya Ronald Kumawal dari Radio Maestro di Bandung menyampaikan salam sehat, keep healthy, strong, and creative. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.